Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, Minggu Infokabit, tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunan dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ada sebuah lirik dari lagu lawas atau lagu tempo dulu yang berjudul Tinggi Gunung Seribu Janji. Dikatakan memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Lagu ini menunjukkan kalau manusia itu sangat suka sekali mengumbar janji, lalu kemudian mengingkari janjinya tersebut. Itu sebabnya muncul sebuah syair lagu yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Begitulah seringnya manusia tidak setia pada janjinya. Janji tinggal janji, namun janji itu tak pernah terwujud. Itu sebabnya Rito Harahap mengubah sebuah lagu yang berjudul Dingin dengan cuplikan syairnya demikian. Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia. Kau janjikan sepatu baru dari kulit rusa. Tapi janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Tapi janji tinggal janji di bibirmu. Jika manusia sering ingkar janji, tidak demikian dengan Tuhan Allah. Sehingga topik minggu kita hari ini berkata,
bahwa janji dan kuasa Allah tetap untuk selama-lamanya dan tidak akan tergoyahkan oleh apapun atau oleh siapapun. Dan memang itulah yang dikatakan oleh Tuhan Allah dalam khotbah kita hari ini, bahwa Tuhan Allah membuat perjanjian dengan umat manusia, dengan alam ciptaan, dan dengan segala makhluk hidup dengan perantaraan hambanya Nuh. Tuhan mengadakan perjanjian bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi dan segala isinya lagi dengan air bah sampai selama-lamanya. Dan tanda perjanjian itu adalah pelangi yang membusur di awan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, dalam khotbah kita ini Tuhan berkata hingga 4 kali tentang perjanjian. Dia katakan perjanjianku, itu dikatakan hingga 4 kali kepada umat manusia, turun-temurun. Dan kemudian dia 3 kali mengatakan tanda perjanjian. Tuhan membuat tanda perjanjian sebagai simbol perdamaian, yaitu pelangi yang membusur di atas awan. Saudaraku, jangan lagi ragu menjalani hidup ini, sebab Tuhan telah berjanji untuk tetap memberikan kehidupan yang layak kepada kita. Tetapi kita ingat apa yang dikatakan oleh nyanyian gereja dalam buku PKJ atau pelengkap Kidung Jemaat nomor 164 yang mengatakan jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan, tampak pelangi bagai janji yang teguh. Di balik duka, menanti pelangi kasih Tuhan. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelam, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang kasih yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan, tampak pelangi bagai janji yang tetap. Di balik duka, menanti pelangi kasih Tuhanmu. Saudaraku yang dikasihi Kristus, begitulah kokohnya, teguhnya, dan kuatnya janji dan kuasa Allah, sehingga tak tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Janji dan kuasa Allah itu harus kita wujud nyatakan dalam hidup kita ini. Ketika Tuhan Allah mengikat janji dengan umat manusia, Dia berkata, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan,
supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Itu yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Dengan janji ini, Tuhan tidak akan mendatangkan hukuman dengan bencana air bah kepada umat manusia lagi. Namun, saudara, mengapa kita masih mendengar terjadi banjir bandang, memporak-porandakan perkampungan dan pedesaan yang mendatangkan malapetaka dan bencana kepada umat manusia? Jika janji dan kuasa Allah berlaku untuk selama-lamanya, mengapa terjadi bencana? Gempa bumi yang dahsyat, tsunami, likuifaksi yaitu tanah yang bergerak dan amblas. Banjir makin lama bukankah makin gawat? 20 tahun yang lalu banjir 5 cm. 15 tahun lalu 30 cm. 10 tahun lalu 80 cm. 5 tahun lalu 120 cm. Sekarang sudah 2,5 meter. Ranjang, meja makan, dan lemari pakaian terendam air dan lumpur. Orang mengungsi naik perahu. Rumah yang tidak terkena banjir ikut sengsara. Listrik padam, telepon putus, air bersih tidak ada, tidak bisa keluar rumah, jalan jadi sungai, mobil mogok, lalu lintas macet, sampah berserakan, kantor tutup, pasar tutup, toko tutup, ekonomi lumpuh total. Saudaraku yang dikasihi Kristus, penduduk desa lebih sengsara lagi. Bukit longsor, rumah tertimbun, bendungan jebol, pohon tumbang, jembatan roboh, sawah membusuk, rumah tertimbun, ternak mati, ikan hanyut, penyakit merajalela. Nah, jika Tuhan sudah membuat janjinya dan tanda sebagai pelangi, tapi mengapa semua itu terjadi, saudara? Karena memang kita umat manusia sudah tidak mau lagi dan tidak ingin lagi untuk mewujud nyatakan janji dan kuasa Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini. Sebab kita manusia punya tanggung jawab sebagai gambar dan rupa Allah untuk melestarikan alam ciptaan ini. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Kita merusak alam ini sehingga alam menjadi murka. Coba kita selidiki apa yang kita perbuat dengan alam ini. Kita mulai dengan perkara yang sepele, sehelai kantong plastik yang kita buang di sembarang tempat, lalu sampai ke got dan terbawa ke kali, kemudian bertumpuk di waduk. Got jadi mampet, kali jadi dangkal, dan pompa waduk jadi macet. Akibatnya meluaplah air. Kita lihat contoh lain. Pohon di gunung kita tebang, kita bangun perumahan, kita bangun ruko-ruko. Padahal wilayah itu adalah resapan air atau tempat parkir bagi air. Akibatnya air hujan jadi liar dan menggenangi kita. Pokoknya kita telah menggerayangi gunung, menyakiti hutan, mencekik sungai, melukai danau, mencemari waduk, dan membekap tanah. Kita telah mengusik alam. Maka sekarang alam mengusik kita. Padahal sebenarnya alam adalah sahabat dan mitra manusia. Baik alam maupun kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah alam supaya kita hidup bersama-sama dengan alam.
Tuhan tetap mengingat janjinya dengan tanda pelangi. Ketika Tuhan melihat busur itu ada di awan, maka Tuhan mengingat perjanjiannya dengan kita umat manusia. Namun, ketika kita melihat pelangi tersebut, sedikit pun kita tidak mengingat perdamaian kita dengan Tuhan dan sekaligus perdamaian kita dengan alam sekitar. Saudara, alam ini bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Kita hanya menumpang tinggal tanpa bayar sewa atau kontrak, tetapi kita punya tugas mengingat perjanjian dengan Tuhan, yaitu berdamai dengan Tuhan dan juga berdamai dengan alam sekitar, yaitu memelihara gunung, memelihara hutan, memelihara sungai, laut, waduk, danau, serta tanah kepunyaan Tuhan ini, bukan merusaknya. Tetapi kita telah merusak dan mengotori alam ini. Kita kurang ramah terhadap alam. Kita makin serakah dalam menggaruk alam. Akibatnya alam murka. Makin lama ia makin murka dan kita makin menjadi sengsara. Saudara, perdamaian telah dilakukan Tuhan dengan kita, umat manusia, dan dengan alam melalui tanda pelangi yang membusur di atas awan. Mari kita juga berdamai dan bersahabat dengan Tuhan dan dengan alam, yaitu dengan melestarikannya, sehingga alam pun juga bersahabat dan berdamai dengan kita. Ketika kita hidup di tengah-tengah alam, kita tidak lagi sengsara, melainkan sejahtera. Selamat berdamai dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan juga berdamai dan bersahabat dengan alam ini. Amin. Shalom.